Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Duyanto Alif Utomo dari kelas 4C dengan NIM 12420806062. Saya akan mempresentasikan tentang daur biogeokimia, siklus fosfor dan siklus sulfur, mata kuliah kimia lingkungan. Pengertian daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke makhluk hidup dan kembali lagi ke lingkungan melalui proses biologis, kimia, dan geologis. Contohnya siklus air, karbon, nitrogen, fosfor, dan sulfur. Di sini saya mengambil dua siklus, yaitu siklus fosfor dan siklus sulfur. Siklus fosfor adalah peredaran unsur fosfor dari batuan, tanah, air, dan organisme hidup yang terjadi secara alami. Fosfor penting untuk pembentukan DNA, RNA, ATP, dan membran sel. Lanjut ke proses utama siklus fosfor. Yang pertama ada pelapukan batuan fosfat, yang kedua penyerapan fosfat oleh tumbuhan, yang ketiga perpindahan melalui rantai makanan, yang keempat penguraian oleh mikroorganisme, dan yang terakhir ada sedimentasi di perairan. Terlihat pada sebelah kanan PPT terdapat gambar, yaitu batuan yang mengandung fosfor mengalami pelapukan karena hujan, angin, dan proses alam lainnya sehingga melepaskan ion fosfat PO43- ke tanah dan perairan. Fosfat yang berada di tanah kemudian diserap oleh akar tumbuhan sebagai nutrisi penting untuk membentuk DNA, RNA, dan ATP. Hewan memakan tumbuhan sehingga fosfor berpindah dari tumbuhan ke hewan dalam rantai makanan. Ketika tumbuhan dan hewan mati atau menghasilkan limbah, mikroorganisme menguraikan bahan organik tersebut dan mengembalikan fosfor ke tanah atau air. Sebagian fosfor terbawa ke sungai dan laut, lalu mengendap menjadi sedimen dan dalam waktu sangat lama dapat membentuk batuan fosfat kembali. Selanjutnya, peran komponen lingkungan dalam siklus fosfor. Yang pertama ada litosfer, yaitu sumber utama fosfor dari batuan. Yang kedua hidrosfer, fosfat larut dalam air. Yang ketiga biosfer, digunakan oleh organisme. Serta yang terakhir ada atmosfer, hampir tidak terlibat dalam siklus fosfor. Selanjutnya aktivitas manusia dan dampak siklus fosfor. Aktivitas manusia yang pertama yaitu penggunaan pupuk fosfat berlebihan. Yang kedua limbah deterjen serta penambangan fosfat. Dampaknya adalah eutrofikasi serta penurunan oksigen di perairan. Selanjutnya siklus sulfur. Siklus sulfur adalah peredaran unsur sulfur antara atmosfer, tanah, air, dan organisme hidup. Sulfur penting untuk pembentukan asam amino dan protein. Proses utama siklus sulfur. Yang pertama adalah aktivitas vulkanik dan pelapukan batuan. Yang kedua penyerapan sulfat oleh tumbuhan. Yang ketiga perpindahan dalam rantai makanan. Yang keempat dekomposisi organisme mati. Serta yang terakhir transformasi oleh bakteri sulfur. Terlihat di sebelah kanan terdapat gambar, yaitu gunung berapi dan pelapukan batuan melepaskan senyawa sulfur ke udara atau tanah, misalnya SO2 dan H2S. Gas sulfur di atmosfer dapat bereaksi dengan air dan membentuk asam sulfat, yang kemudian turun ke bumi melalui hujan. Di tanah dan air, sulfur biasanya berada dalam bentuk sulfat SO42-, yang kemudian diserap oleh tumbuhan. Hewan memperoleh sulfur dengan memakan tumbuhan atau organisme lain. Ketika organisme mati, bakteri pengurai mengubah senyawa sulfur kembali menjadi bentuk lain seperti sulfida atau sulfat sehingga dapat digunakan lagi dalam siklus. Lalu peran komponen lingkungan dalam siklus sulfur. Yang pertama ada atmosfer, yaitu gas SO2 dan H2S. Yang kedua litosfer, mineral sulfur. Yang ketiga hidrosfer, yaitu sulfur dalam bentuk sulfat. Dan yang terakhir ada biosfer, yaitu digunakan dalam sintesis protein. Selanjutnya aktivitas manusia dan dampak siklus sulfur. Aktivitas manusia yang pertama yaitu pembakaran bahan bakar fosil serta industri dan pembangkit listrik. Dampaknya adalah hujan asam, kerusakan tanaman, serta pengasaman tanah dan air. Upaya menjaga keseimbangan siklus fosfor dan sulfur. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.
Yang kedua, menggunakan teknologi pengendali emisi. Yang ketiga, pengolahan limbah yang baik. Yang keempat, pertanian berkelanjutan serta reboisasi. Jadi kesimpulannya yaitu siklus fosfor dan sulfur penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Aktivitas manusia dapat mempengaruhi kedua siklus tersebut, serta pengelolaan lingkungan yang baik diperlukan untuk menjaga keseimbangan alam. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.